Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Dwi Anggraini dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 240509025. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan bagaimana sih kode Python dari inheritance, overriding, multiple inheritance, multilevel inheritance, method resolution order, dan polymorphism. Yuk kita coba sekarang. Nah, yang pertama adalah inheritance, yaitu membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada. Jadi nanti ada dua kelas. Ini adalah kelas induk atau kelas pertama. Dan ini adalah metodenya. Dan kita membuat kelas yang kedua. Atau sebagai kelas anak. Yang nantinya akan mewarisi sifat dari induk atau kelas inersi. Nah, kemudian kita membuat kode yang untuk menampilkan hasil dari yang kode atasnya, yaitu induk dan anak. Misalkan kodenya sudah semua, mari kita jalankan. Nah, untuk baris pertama, yaitu punggawa inersi wajib mendaftar S2SI 2025. Itu adalah metode dari kelas induk atau kelas inersi. Kemudian baris yang kedua, itu adalah punggawa RNT yang merupakan punggawa inersi wajib mendaftar S2SI 2025. Itu adalah kelas RNT atau kelas anak yang mewarisi sifat dari kelas induk. Kemudian kita lanjut ke praktik yang kedua, yaitu overriding. Overriding itu adalah mengganti metode yang sudah ada di kelas induk. Langsung saja kita buat kelasnya. Kelasnya masih sama, yaitu inersi. Ini adalah kelas induk. Kemudian ini metodenya juga. Dan kita buat kelas yang kedua atau kelas anak. Itu berupa RNT. Nah, kemudian kode yang selanjutnya adalah overriding-nya atau mengganti metode yang sudah ada di kelas induk. Kita buat kelas lagi. Kemudian kita jalankan. Dapatkan 3 baris. Yang pertama adalah mahasiswa FT UNES, yang kedua Tasya mengikuti energi dengan Departemen RNT, dan yang ketiga adalah sebagai sekretaris departemen. Di sini kita bisa lihat bahwa overriding itu adalah mengganti metode yang ada di induk, di mana saat kita pemanggilan itu hanyalah untuk RNT FT UNES spec atau yang ada pada kelas RNT. Dan pada saat pemanggilan kelas ini tidak memanggil kelas induk, tapi kelas induk tetap ada pada output. Jadi bisa menggantikan metode yang ada pada kelas induk. Kemudian ada juga untuk departemen RNT, pada kelas RNT dev display itu hanyalah Tasya mengikuti energi dengan departemen. Nah, untuk RNT-nya itu diambil dari RNT FT UNES nama RNT, itu adalah untuk tambahan dari kelas yang kedua.
Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu multiple inheritance, yaitu pewarisan berganda atau kelas anak bisa mewarisi sifat dan metode dari lebih dari satu kelas induk. Jadi anak itu bisa mewarisi beberapa kelas dan atau beberapa sifat dan metode dari induk. Bukan hanya satu induk, tapi bisa beberapa. Langsung saja kita kelas dulu. Ini adalah kelas induk 1. Kemudian ini metodenya. Dan ini adalah induk yang kedua. Dan ini adalah kelas anak. Dan ini adalah perintah untuk membuat objek dari kelas Tasya dan menampilkannya, atau kelas anak dan menampilkannya. Bisa dilihat ini outputnya itu 2 ya, jadi 2 induk. Induk UNES dan induk SIKADU. Setelah kodenya selesai dibuat, mari kita jalankan. Baris pertama, mahasiswa UNES dari berbagai daerah, dan mahasiswa UNES pasti mempunyai SIKADU untuk baris kedua. Jadi, untuk kelas UNES itu adalah induk pertama, mahasiswa UNES dari berbagai daerah. Kemudian, untuk kelas SIKADU itu adalah induk yang kedua. Dan untuk kelas Tasya itu adalah anaknya. Sedangkan untuk outputnya yaitu hanya memanggil kelas Tasya saja, tetapi kelas Tasya ini atau kelas anak ini mewarisi sifat dan metode dari induk 1 dan induk 2, fungsi dari multiple inheritance. Lanjut lagi ke multi-level inheritance, yaitu yang bertingkat. Kelas bisa mewarisi dari kelas 1 atau kelas pertama, dan kelas pertama itu mewarisi dari induk. Jadi bertingkat. Kelas 2 atau anak yang kedua mewarisi dari anak yang pertama. Anak pertama mewarisi dari induk. Inilah induknya, kelas induk. Kemudian ini metodenya. Ini adalah kelas anak pertama. Yang akan mewarisi sifat dari induk. Ini adalah kelas dari anak kedua, yang akan mewarisi sifat dari anak satu. Ini metodenya. Kemudian kode untuk membuat objek dari kelas anak 2 menggunakan A2 atau anak 2. Nah, setelah kodenya selesai dibuat, mari kita jalankan. Kemudian untuk hasil dari multi-level inheritance, yaitu Tasya kuliah di UNES, Tasya mahasiswa FT UNES, dan Tasya mengambil prodi PTIK, di mana saat pemanggilan itu hanyalah mengambil dari A2 atau anak yang kedua, tetapi dari anak 1 dan induk itu tetap masuk ke dalam output, di mana pada saat memanggil anak 2 itu akan mewarisi sifat dari anak 1 dan anak 1 akan mewarisi sifat dari induk. Lanjut, setelah itu ke metode resolution order, yaitu menentukan metode mana yang akan dipakai jika ada metode dengan nama yang sama di beberapa induk. Di sini nanti ada 3 kelas. Pertama adalah kelas induk 1. Metodenya info.
Dan untuk kelas yang kedua, itu induk 2. Metodenya sama, yaitu info, karena ada beberapa metode yang sama. Kelas yang ketiga yaitu kelas anak, yang akan mewarisi sifat dari induk 1 dan juga induk 2. Kelas ini adalah kelas tidak memiliki tambahan lagi. Untuk outputnya, info itu adalah metodenya. Nah, udah nih untuk kodenya, mari kita jalankan. Yang muncul hanyalah Tasya merupakan salah satu punggawa inersi, yaitu pada kelas yang ke-1 atau induk 1. Jadi kan ini ada beberapa metode yang namanya itu sama. Info dan info itu namanya sama, metodenya itu namanya sama. Tetapi yang diambil itu hanyalah salah satu, yaitu pada metode yang pertama atau induk yang 1. Itu Tasya merupakan salah satu punggawa inersi. Nah, kemudian kita lanjut ke polimorfisme, di mana kemampuan entitas atau fungsi operator objek untuk memiliki banyak atau perilaku berbeda tergantung dengan konteksnya. Nah, yang digunakan itu adalah penjumlahan pada operator plus. Pertama yaitu penjumlahan pakai angka 1, 19, angka 2-nya adalah 11, dan angka 3-nya adalah 2005. Untuk outputnya itu adalah print angka 1 plus Nah, ini adalah untuk penjumlahan. Hasilnya adalah 2035. Kemudian pakai operator plus lagi, tapi untuk penggabungan string. Kata 1 atau kata pertama. Kemudian untuk kata kedua, untuk kata ketiga, dan yang terakhir adalah untuk kata keempat. Nah, untuk printnya itu pakainya kata 1. Ini kan untuk string, ini adalah tanda untuk string. Kemudian baru kata 2, plus lagi tanda untuk string, plus lagi kata 3, plus kemudian tanda untuk string lagi, baru nantinya adalah kata 4. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah Tasya lahir pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2005. Itu adalah untuk penggabungan string pada operator plus. Kita lanjut ke polimorfisme, tapi pada fungsi len. Yang pertama adalah untuk len pada panjang string. Dan yang kedua itu adalah untuk len pada jumlah elemen list. Ini adalah untuk elemen list. Kemudian yang terakhir itu adalah len pada jumlah key atau kunci. Misalkan ya, nama, Tasya, kemudian name-nya, kita jalankan. Nah, ini adalah untuk hasilnya ya teman-teman. 3, 5, 3, dan 2. Yang pertama itu adalah
len pada panjang string. Len pada panjang string itu untuk tiap hurufnya termasuk dengan spasi itu dihitung. Jadi dari Tasya sampai Timur itu ada 35. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ada 35. Kemudian yang kedua itu adalah len pada jumlah elemen list. Nah, untuk elemen list itu ada 3 karena ada biru, coklat, putih. Itu ada 1, 2, 3. Jadi ada 3. Kemudian yang terakhir itu adalah len pada jumlah k. Ada 2 karena ini komanya hanya ada 1, nama Tasya, NIM ini. Jadi cuma ada 2, 1, 2. Kita lanjut lagi ke polimorfisme dalam kelas. Nanti ada beberapa kelas ya teman-teman. Pertama adalah kelas penggawa 1. Ini metodenya. Dan ada lagi yaitu untuk info, langsung print. Saya adalah salah satu penggawa NRC. Nama saya ini pakainya self name ini. Departemen saya itu pakainya adalah untuk self development. Dan jika udah itu tab lagi untuk passion. Ini adalah sekretaris. Dan tambah lagi ya untuk kelas penggawa 2, tapi kita tinggal copy saja dari atas. Tapi ada beberapa yang diganti. Ini adalah untuk penggawa 2. Dan sini juga masih sama, cuma ada perbedaan pada passion, yaitu menjadi bendahara. Nah, kemudian membuat objeknya adalah P1 sama dengan penggawa 1. Objeknya adalah Tasya dari Departemen RNT. Kemudian untuk yang 2 itu adalah untuk penggawa 2. Namanya adalah Dwi dari Departemen HRD. Kemudian menggunakan polimorfismenya. Ini adalah untuk polimorfismenya. Nah, ini adalah untuk kodenya. Mari kita jalankan. Nah, untuk hasilnya adalah nih. Sekretaris, saya adalah salah satu penggawa NRC. Nama saya Tasya, departemen saya RNT. Kemudian untuk calon penggawa yang kedua atau kelas penggawa yang kedua itu adalah bendahara. Saya adalah salah satu penggawa NRC. Nama saya Dwi, departemen saya HRD. Bisa kita lihat ya. Untuk kelas penggawa 1 itu saya adalah salah satu penggawa NRC. Nama saya self nama. Ini adalah namanya bisa diambil dari bagian pembentukan objek, yaitu Tasya, dan nantinya adalah self departemennya RNT.
Kemudian untuk penggawa yang kedua, itu adalah bendahara. Saya adalah salah satu penggawa inersi, nama saya Dwi, departemen saya HRD. Itu dilihat dari self namanya juga. Self namanya itu adalah Dwi, dan self departemennya adalah HRD. Dan passionnya itu adalah bendahara. Untuk penggawa yang kedua, kita lanjut polimorfisme pada inheritance. Kita membuat kelasnya dulu. Itu kelas penggawa inersi. Kemudian ini adalah metodenya. Ada self, nama, dan prodi. Nama itu adalah diambil dari self nama pastinya. Kemudian yang prodi juga pastinya akan diambil dari self prodi. Kemudian baru deh dihitung. Nah, kemudian kita membuat kelas anaknya nih. Itu kelas RNT. Dan ini adalah metodenya. Ada poin-poin yang bisa dihitung. Yang nanti bisa dihitung ya teman-teman. Ayo, untuk penulisan huruf kapital dan tidaknya itu harus hati-hati ya. Harus sangat diperhatikan. Nah, jika sudah nih, kemudian kita metode untuk hitungnya. Nilai akhir. Nah, udah nih, itu baru yang pertama. Kemudian kita masukkan untuk kelas yang kedua, yaitu kelas HRD. Masih sama, cuma ada beberapa yang berubah sedikit. Itu ada penambahan nilai, tambah untuk nilai Inggris. Di sininya juga pasti ada tambahan untuk nilai Inggris. Diingat juga untuk kapitalnya. Nah, kita juga akan ada revisi pada nilai-nilai sini. Itu karena ditambah ya teman-teman. Sini juga sama. Nah, ini dan masih sama nilai akhir. Kita membuat objeknya nih. Objeknya adalah RNT, yang tadi kelas RNT itu namanya Tasya dari prodi PTIK. Dan untuk keterangan nilainya itu ada 3, misalkan 85, kemudian 86, kemudian 87. Nah, untuk opsi yang kedua dinamakan P2 dari HRD. Dia juga memberikan nama nih, karena metode yang dipanggil itu nama.
Kemudian prodi misalkan dari teknik kimia. Nilainya pada HRD itu ada 4, ditambah dari nilai Inggris, maka tambahkan 1, 85, 86, 87, bisa 89. Ini daftar penggawa energi. Ini adalah untuk P1 dan P2. Fungsi untuk memanggil polimorfisme. For penggawa in daftar penggawa energi. Nah, periodenya adalah penggawa info. Kemudian print lagi untuk nilai. Untuk nilai akhirnya menggunakan penggawa dot hitung. Nah, sudah. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat ya. Yang untuk pertama, atau untuk penggawa energi RNT, itu nama Tasya, prodinya PTIK, dan nilai akhirnya adalah 86. 86 itu diambil dari self nilai CV, kemudian nilai FGD, dan untuk nilai litsus jika RNT. Untuk ketentuan nilainya adalah ini, return nilai akhir. Kemudian untuk yang kedua atau penggawa HRD itu namanya Dwi, prodinya teknik kimia dengan nilai akhir 87. Ini Dwi teknik kimia, nilainya adalah 85, 86, 87, 89. Dihitung menggunakan metode hitung, yaitu untuk nilai CV, nilai FGD, nilai Inggris, dan nilai litsus. Dan dapatlah nilai akhir 87. Kemudian terakhir adalah operator overloading atau bekerja untuk objek yang dibuat sendiri. Pertama ada angka 1 yaitu 19. Kemudian angka 2. Angka 3. Langsung di print. Jalankan. Nah, untuk angka 1 itu kan 19. Kemudian untuk angka 2 itu diperoleh dari angka 1 yaitu 19 ditambah dengan 9 yaitu 28. Kemudian untuk angka 3 itu adalah diambil dari angka 2 atau 28 ditambah dengan 29, jadi hasilnya adalah 57. Nah, itu dia tutorial untuk kode Python inheritance, overriding, multiple inheritance, multilevel inheritance, metode resolution order, dan polymorphisme. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.